semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di sini ya, di Pilih Kartu. Dan untuk pilih kartu kali ini, aku akan menggunakan request dari subscriber ya. Jadi ada yang request di Instagram, aku bacakan ya. Pesannya saat request untuk pilih kartu. Oke, jadi sore Kak, apa boleh request lagi buat pilih kartu? Kalau bisa, mau request judul, kenapa dia selalu on off datang pergi, dan apa niat dia sebenarnya? Terima kasih ya Kak. Oke. Jadi topik kita kali ini adalah kenapa dia on off atau dia datang dan pergi, dan apa niat dia sebenarnya? Oke. Mungkin on off atau datang dan pergi ini apakah seperti ghosting? Nah, kira-kira apa alasan dibalik sikapnya dan apa niat sebenarnya? Oke, itu saja ya yang akan menjadi topik pilih kartu kita kali ini ya. Oke, fokus pada pertanyaannya, fokus pada topiknya. Kemudian bayangkan siapa yang ingin kalian tanyakan di sini. Siapa yang kalian tuju di sini untuk topik kali ini ya. Kemudian pilih kartu yang sesuai dengan intuisi kalian. Apakah grup 1, grup 2, atau grup 3? Jika kalian butuh pembeda, aku akan buka lalu pilih berdasarkan intuisi. Tetap pilih berdasarkan intuisi, jangan dari kartu atau nama kartunya, oke? Siapa tahu dengan mengikuti intuisi, bisa jadi pesannya memang sesuai dengan situasi kalian. Bisa jadi, karena ini juga general reading ya. Jadi tidak mungkin akan cocok atau resonate dengan semua yang menonton, itu tidak mungkin ya. Jika ini hasilnya menghibur, ya anggaplah ini sekedar konten hiburan saja, oke? Jadi, ini hanya general reading, sikapi secara bijaksana dan cerdas, oke ya? Jika kalian ingin secara personal, maksudnya pembacaan yang personal, kalian bisa ambil personal reading ya. Personal reading pembacaannya selain lebih personal, bisa jadi lebih mendalam dan lebih panjang, oke? Nah, caranya bagaimana? Kalian cek di description box atau kalian cek di bagian deskripsi channel YouTube ini, ya. Di description box video, ya, atau di deskripsi channel YouTube ini, oke? Selama keterangan untuk personal reading ada di situ, artinya personal reading masih available, masih dibuka dan bisa mendaftar ya. Oke, di sini ada grup 1, grup 2, grup 3. Buat kalian yang ingin tahu tiap kartunya pembedanya ya, maksudnya ini kan sama, aku akan buka, nanti kartunya pasti berbeda dong. Nah, kalian tetap pilih berdasarkan intuisi ya. Tapi buat kalian yang sudah memilih berdasarkan intuisi dari kartunya masih ditutup itu bagus, jangan dirubah, oke? Baik. Oke, ini adalah kartu setelah dibuka. Ini grup 1, grup 2, grup 3. 1, 2, 3. Tapi jangan memilih berdasarkan nama ya. Baiknya pilih berdasarkan intuisi kalian. Oke, kita langsung menuju ke pembacaannya. Kalau kalian sudah tahu mana yang mau dipilih, langsung cek di description box. Di situ ada timestamp-nya. Biasanya aku selalu menyediakan timestamp di description box. Oke ya. Baik, kita langsung menuju pada masing-masing grup saja. Maksudnya grup 1, grup 2, dan grup 3 ya. Kalian bisa langsung loncat menuju grup kalian, cek di description box timestamp-nya, oke? Satu, ini adalah kartu pilihan kalian ya, dan di sini aku menggunakan remi ya, aku akan membaca menggunakan remi ya. Jadi buat yang mengkritik cara pembacaan aku, nah kalian bisa mengkritik nih ya, pembacaan aku dengan remi jika kalian bisa membaca dengan remi, oke? Oke, aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini ya. Ini bisa di Sun, Moon, Rising, Venus, tapi tidak usah fokus sama zodiaknya ya. Di sini ada Aquarius, kemudian ada Taurus, ada Virgo. Coba aku cek lagi jika ada yang masih aku akan sebutkan di sini. Ada Gemini ya. Jika ada yang terlihat lagi energi yang lain, aku akan sebutkan ada Leo ya. Ada Sagittarius. Ya, itu yang kulihat ya. Ada Pisces juga sih, di sini ada Aries.
Yaitu yang aku lihat dari grup 1 yang paling kuat ya Aquarius ya energinya. Oke, grup 1. Aku melihatnya ini bisa jadi cinta segitiga ya, minimal cinta segitiga yang sedang terjadi antara grup 1 dengan orang tersebut ya. Jika kalian merasa ini bukan cinta segitiga, hanya kalian berdua, ya mungkin ini bukan grup kalian. Karena ini kuat sekali tentang cinta segitiga, tentang adanya pilihan lain gitu ya. Jadi kalau aku lihat orang yang ada di sini, dia mungkin sudah menjalin hubungan dengan orang lain atau dengan seseorang lah ya, siapapun itu, apakah grup 1 atau siapapun itu di luar sana. Kemudian dia, jatuh cinta atau dia juga menjalin hubungan gitu dengan orang lain lagi gitu ya. Dia sedang menjalin hubungan dengan seseorang, bisa grup 1 atau orang lain. Kemudian di saat dia sudah menjalin hubungan itu, dia mungkin dekat, ya bisa jadi dekat atau tanpa sadar hubungan itu udah makin dekat dan seperti sebuah hubungan gitu ya. Ya dengan pihak lain lagi gitu loh, apakah grup 1 atau orang yang lain. Nah ini situasinya kalian yang lebih tahu lah ya, tapi ini tentang cinta segitiga sih. Jadi yang ditanyakan di sini nih, bisa jadi dia juga dilema gitu loh, untuk memilih, salah satu di antara 2 pilihan itu, gitu. Yang satu adalah orang yang mungkin sudah terikat sama dia ya, sudah punya hubungan sama dia, yang satunya lagi mungkin bisa memberikan kenyamanan sama dia gitu, bisa jadi seperti itu. Nah, jika pertanyaannya kenapa sih orang ini datang dan pergi on off, nah orang ini masih nggak jelas gitu ya. Dia itu, ya dia sebenarnya merasa sedih ya. Orang ini aku melihatnya merasa tertekan sama hubungannya. Jadi, yang aku lihat di sini dia menjalin hubungan dengan seorang dan dia nggak nyaman dalam hubungan itu, ya. Dia memang sedang terikat dalam sebuah hubungan, tapi dia nggak happy dalam hubungan itu. Dia lebih banyak tertekannya dalam hubungan itu. Kayak tidak dipahami, tidak dimengerti gitu loh. Jika ya, ya ini sesuaikan sendirilah apakah ini grup 1 atau orang lain gitu loh. Karena di sini aku hanya membacakan energi yang terlihat saja gitu ya. Apalagi ini juga bisa vice versa kan, bisa yang aku baca dari sudut pandang grup 1, bisa saja yang aku baca dari sudut pandang mereka gitu, yang terlibat di sini. Nah, kemudian aku melihat dia ini, jatuh cinta sama orang lain yang dimana orang itu memberikan kenyamanan gitu ya. Gitu, aku melihat, mmm, dia bingung sih dengan keadaan yang ada gitu loh. Aku melihatnya sebenarnya dia ingin memulai sesuatu yang baru gitu ya. Sesuatu yang baru itu ya mungkin di antara 2 pilihan itu akhirnya dia ingin memilih orang yang lebih nggak membuat dia tertekan, lebih membuat dia nyaman gitu. Dan dia ingin keluar dari situasi yang ya yang bikin dia tuh capek gitu loh. Jadi entah dengan siapa ini ya, jika dia sedang menjalani hubungan yang melelahkan dengan seseorang itu ya, dia ingin mengakhiri hubungan itu gitu ya. Banyak sekali konflik yang ada ya, meskipun cinta itu juga sebenarnya masih ada di situ, tapi konflik yang ada itu membuat dia capek, lelah ya, capek sama dengan lelah gitu. Gimana ya, cinta sih cinta, tapi kalau, setiap ada di hubungan itu dia sendiri juga frustasi, stres ya, ya dia juga lama-lama tersiksa gitu loh dengan keadaan itu. Walaupun ya awalnya dia cinta, dia sayang gitu ya. Mungkin dia sudah sempat berusaha untuk hubungan itu tetapi, mmm, yang aku lihat di sini pada akhirnya dia sepertinya menemukan limitnya gitu loh ya. Oh ini batasannya gitu ya. Maksudnya ini adalah batas kesabaran gitu. Kayaknya dia sudah capek untuk mengupayakan ini gitu. Untuk berusaha terus mempertahankan hubungan ini gitu. Ada rasa lelah yang teramat sangat di sini. Jadi mungkin dia sudah menemukan ya batasannya itu ya. Selama ini mungkin dia hanya berusaha sampai, dia merasa buntu dan kayak nggak ada jalan keluar gitu. Dan akhirnya ya udah mungkin ini adalah saatnya aku harus mengakhiri hubungan ini gitu. Karena, segala upaya yang gue lakukan sepertinya juga tidak membuahkan hasil sejauh ini, selama ini gitu ya. Yang aku lihat. Jadi di sini aku melihat dia kayak ingin
memenangkan di sini tuh, untuk dirinya gitu, memenangkan kebahagiaan untuk dirinya, ya maksudnya lebih ke menggapai kebahagiaan untuk dirinya. Jadi dia merasa, "Udah cukup ya, gue kayaknya harus bahagia dan berada di hubungan itu nggak membuat gue bahagia," gitu. Jadi gue akan, mmm, mencari kebahagiaan gue, akan berusaha untuk kebahagiaan gue. Gue tidak akan berusaha lagi untuk hubungan yang memang sudah membuat gue menderita gitu loh. Gue akan berusaha untuk kebahagiaan gue. Impian gue, apa yang ingin gue capai, apa yang membuat gue bahagia, itulah yang akan gue usahakan ke depannya. Kira-kira itu yang aku lihat di sini, oke? Jadi seperti itu ya, alasannya on off tergantung kalian ada di posisi yang mana. Apakah di posisi orang yang membuat dia tidak nyaman, tertekan gitu ya. Jika berada di posisi hubungan yang membuat dia tertekan gitu ya, ya dia on off atau dia datang dan pergi karena dia udah nggak yakin berada di hubungan itu terus. Dia tidak yakin stay di hubungan itu terus. Dia lebih ke menguatkan diri, menjernihkan pikiran, memberanikan diri untuk membuat keputusan yang dia anggap terbaik untuk dirinya gitu. Karena dia sudah tertekan terus, dia sempat merasa tertekan terus berada di satu hubungan tersebut gitulah intinya ya. Tetapi jika kalian berada di pihak hubungan yang setidaknya kalau kalian berada di pihak atau kalian adalah pihak yang membuat mereka nyaman gitu ya, yang memberikan sisi lain, tentang hubungan terhadap mereka gitu ya. Sisi lain itu maksudnya kalau selama ini mereka menjalani hubungan yang rasanya toxic, unhappy gitu ya. Nah, jika kalian berada di posisi yang lain ya, yang memberikan sisi lain yaitu kebahagiaan, kenyamanan kepada mereka, maka, alasan mereka datang dan pergi ya mungkin karena mereka itu sebenarnya belum benar-benar available gitu loh. Mereka sendiri masih bingung gitu, mereka sendiri, butuh kekuatan, butuh keberanian, butuh menjernihkan pikiran mmm, untuk apa ya, memantapkan hati sebenarnya mana sih yang harus mereka pilih. Karena, gimana ya, menjalani 2 apa ya, ini kayak menjalani 2 hubungan sekaligus itu kan nggak bagus gitu loh, nggak bisa terus-terusan seperti itu gitu loh. Apalagi kalau sembunyi-sembunyi gitu, nggak mungkin itu terus dijalani. Pada akhirnya mereka yang menjalani 2 hubungan sekaligus akan berpikir, mereka harus membuat keputusan gitu ya, karena pada akhirnya juga akan ketahuan gitu kan, seperti itu. Jadi, ya lebih ke mereka belum yakin aja dan mereka masih bimbang, dilema, entah nggak tahu, di satu sisi mereka nggak bahagia, di sisi lain mereka mereka seperti menemukan kebahagiaan, tapi di sisi lainnya lagi mereka masih belum bisa membuat keputusan. Orang ini kayaknya kecenderungan itu lambat dalam membuat keputusan atau dalam hal ketegasan itu sometimes kurang bisa diharapkan gitu. Jadi prosesnya lama untuk sampai mereka tegas membuat keputusan. Kayak kayak butuh waktu yang cukup lama gitu loh, prosesnya panjang gitu loh kalau aku lihat di sini ya, energi orang ini gitu ya. Tapi pada akhirnya mereka ingin itu sih, ingin berbicara soal keputusannya itu gitu ya. Itu yang kulihat di sini ya. Jadi, mmm ya mereka ingin mempertimbangkan lagi pilihan yang ada gitu ya, walaupun banyak sekali konflik yang menghadang. Konflik secara, maksudnya konflik di luar ya, menghadapi hubungan tersebut, maupun konflik dalam batin atau pikirannya, itu yang kulihat di sini ya. Mereka ingin berhati-hati karena mereka takut membuat langkah yang salah gitu. Orang ini ya, nah ini yang aku mau sampaikan. Orang ini kecenderungan memang lama dalam membuat keputusan karena orang ini lebih ketakut dan memang kurang tegas gitu loh. Lebih banyak takut, takut membuat keputusan yang salah gitu loh. Walaupun mungkin ya soal soal ini kan memang relatif ya. Ada orang yang cenderung cepat buat keputusan, ada orang yang lama. Nah, bisa juga orang yang biasa membuat bisa juga orang yang biasanya cepat membuat keputusan, tapi dihadapkan pada hal yang sulit, itu bisa juga dia lama sih, bisa juga. Walaupun sulit ini sangat relatif, buat dia sulit, buat orang lain di luar melihatnya itu bukan pilihan yang sulit gitu loh ya. Nah, ini relatif ya, kita nggak bisa juga terlalu menyudutkan sih ya. Tapi kalau aku lihat di sini memang energi saat ini yang aku lihat, ini adalah orang yang, pergerakannya lama. Dalam hal ini, dalam konteks ini mereka memang ketegasannya kurang, gitu. Nah itulah yang membuat mereka jadi
Oh ya sorry, mereka banyak bimbangnya, banyak galaunya, yaitu karena penuh dengan ketakutan kalau membuat langkah yang salah. Orang ini kayaknya ya walaupun di luar kelihatannya nggak penakut, tapi di dalam dirinya itu kayaknya lebih banyak takutnya gitu loh. Sebenarnya gitu. Jadi kayak misalkan pria nih, pria kelihatannya di luar kayak bukan penakut gitu loh, tapi bisa saja dalam batin dan pikirannya mereka itu orang yang banyak takutnya. Aku nggak bilang semua pria ya, tapi, salah satu contoh misalnya kita melihat pria ini, oh kalau pria kan biasanya berani gitu ya, padahal nggak juga. Bisa jadi dalam pikiran dan batinnya mereka banyak ketakutan gitu. Hanya mereka menyembunyikan dengan cara mungkin tenang, kedua mungkin lari gitu ya. Jadi seperti itu. Bisa jadi lari itu bagian dari ketakutan mereka dalam menghadapi masalah gitu ya, kayak gitu ya. Jadi sebenarnya dalam diri mereka itu banyak ketakutan ya, takut kalau langkahnya itu salah dan orang ini kecenderungan memang gimana ya, kalau dihadapkan pada konflik, mmm, kayak takut gitu loh, takut tertekan, kayak gimana ya, orangnya suka nggak suka, semua orang nggak suka dalam tekanan ya, tapi pada akhirnya kita harus menghadapi tekanan itu. Kayak kita kita menghindari masalah, tetapi kalau masalah itu sudah terjadi, kita memang harus menghadapi itu dan menyelesaikan, nggak bisa lari gitu kan. Dan saat kita menghadapi masalah itu pasti ada tekanan dong pada diri kita. Ya tekanan batin, tekanan apapun gitu, bisa aja ada. Nah orang ini mungkin tipikal yang cenderung cenderung lari dari masalah itu gitu, tapi akhirnya juga nggak bisa lari dan harus dihadapi gitu ya. Jadi kecenderungannya itu, mungkin takut kalau menghadapi konfrontasi, takut menghadapi masalah, padahal ya masalah sudah terjadi, takut nggak takut ya harus diselesaikan gitu ya. Terus takut menghadapi konflik, semua orang nggak ada yang mau semua orang tidak ada yang suka punya konflik gitu ya. Orang yang kelihatannya sering buat konflik aja sebenarnya mereka juga nggak mau gitu loh menghadapi konflik gitu loh. Sebenarnya mereka juga tidak ingin berada dalam sebuah konflik, tapi ya gimana ya, keadaan gitu ya. Keadaan ini maksudnya mungkin ada hal yang memang menguji mereka dan ya mereka hanya menjadi dirinya sendiri dan itu mengundang konflik gitu loh. Misalkan, ada hal yang apa ya, menjadi trigger nggak enak gitu loh. Ya kalau orang, "Ah udahlah gue menghindari konflik aja mending gue diem," gitu ya, gitu kan. Tapi ada yang mungkin membuat dia itu ingin berbicara gitu loh, tertarik untuk berbicara gitu ya. Walaupun itu harus mengundang konflik jadinya. Walaupun pada akhirnya itu akan mengundang konflik gitu ya. Jadi kayak gitu loh ya, walaupun orang itu kecenderungan seperti dia mengundang konflik, sebenarnya bukan berarti dia mau konflik juga dalam hidupnya. Tapi sometimes dia seperti harus apa ya, seperti merasa harus bertindak gitu, harus berbicara dan mungkin harus, menunjukkan dirinya yang sebenarnya mungkin seperti itu, ya kayak gitulah intinya. Ya maksudnya situasi itu macam-macam di luar sana. Belum tentu orang itu juga mau konflik, itu belum tentu. Kayak Rusia sama Ukraina, apakah kedua negara itu mau konflik? Nggak mau, keduanya tidak mau konflik, tapi kok kesannya mereka kayak mengundang konflik atau berkonflik ya. Mereka dihadapkan pada situasi yang suka nggak suka akhirnya mereka harus menghadapi konflik itu gitu loh. Ya kan ketika tidak menemui kesepakatan ya akhirnya seperti itulah yang terjadi gitu. Tapi kalau mereka perang apakah artinya mereka sangat suka perang dan suka konflik? Enggak ada yang suka perang, enggak ada yang suka konflik, tapi situasi lah yang mungkin mendorong mereka untuk melakukan hal itu gitu, ke arah itu gitu. Walaupun mereka sebenarnya nggak mau gitu. Macam-macam ya alasan dan faktornya. Nanti kalau kita bahas di sini terlalu panjang gitu kan. Oke, jadi seperti itu. Semua orang tidak suka tekanan, semua orang juga tidak suka konflik gitu. Tapi ya balik lagi, hidup itu nggak akan lepas dari yang namanya masalah, tantangan, ujian gitu. Dan itu harus dihadapi gitu, ya kan? Jadi mungkin orang ini yang aku baca di sini tuh seperti itu gitu. Jadi Mmm, dia mungkin pergi dulu karena dia takut gitu loh, dia mungkin harus menyusun kekuatan dan menjernihkan pikiran gitu. Jadi kalau dia diajak untuk menyelesaikan masalah mungkin dia takutnya tersudutkan, takut harus menghadapi konflik sementara dia belum mempersiapkan diri gitu. Jadi mungkin dia menghindari untuk mempersiapkan diri, tapi ya bisa untuk mempersiapkan diri bisa juga karena ya dia ingin menghindar aja dulu, ingin lari dulu dan ingin lari aja dulu karena tidak ingin menghadapi itu dulu gitu. Sama kayak orang dikasih PR gitu ya,
entar aja deh, entar aja gitu. Padahal bisa dikerjain saat itu, tapi entar aja gitu. Entar ajanya itu, lebih karena males sih ya, males mau mengerjakan. Jadi entar-entar ajalah gitu, males untuk mengerjakan PR itu. Sama kayak ini, mungkin malas untuk menghadapi konflik itu, malas untuk menyelesaikan masalah itu, bukan karena dia nggak mau masalahnya beres, tapi dia mungkin malas untuk menghadapi konfliknya gitu, ya. Oke, itu yang aku baca di sini, itu alasannya ya. Jadi kira-kira seperti itu, alasan mereka datang dan pergi dan nggak jelas karena mereka sendiri juga bingung gitu ya, takut dan galau dan, mmm bukan orang yang, bisa cepat untuk tegas dan berani gitu, nggak, kayak butuh banyak pemikiran dan perhitungan gitu, ya. Mereka dilema dihadapkan pada 2 pilihan gitulah ya intinya. Dan apa niat mereka, gini tergantung grup satu ini di posisi yang mana. Tadi udah aku jelaskan jadi silahkan ambil kesimpulannya ya kalau mereka kalau yang ditanyakan itu untuk orang yang membuat mereka nggak nyaman dan tertekan, mungkin mereka ingin mengakhiri hubungan itu tapi takut gitu loh. Tapi kalau dihadapkan pada orang yang, memberikan mereka kenyamanan gitu ya, niat mereka itu sebenarnya ingin serius, tapi ya itu tadi mereka masih terbelenggu dengan hal lain dan mereka kayak takut untuk menyelesaikan itu gitu, kayak butuh waktu untuk menyelesaikan itu. Gitu sih alasannya, oke? Itu sementara yang aku baca di sini, good luck untuk kalian, semoga diberikan yang terbaik ya. Bye, grup satu. Halo grup 2, ini adalah kartu pilihan kalian dan kali ini aku akan membaca dengan kartu remi. Jadi untuk kalian yang suka mengkritik pembacaan aku, cara membaca aku, nah kalian bisa kritik pembacaan aku dengan kartu remi ini kalau kalian bisa baca dengan kartu remi ya. Oke, kita langsung menuju ke pembacaannya ya. Untuk grup 2, aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus. Tapi tidak usah fokus sama zodiaknya ya. By the way, hebat loh di sini ada Joker 2 ya, Joker pertama dan ditutup oleh Joker yang terakhir. Dibuka oleh Joker, ditutup oleh Joker. Kalian dapat 2 Joker grup 2, oke? Baik, energi yang kulihat di sini ada Virgo, ada Aquarius, jelas Aquarius itu kuat di sini. Kemudian ada Capricorn, ada Libra, ada Aries, ada Taurus. Coba aku cek lagi ya, kira-kira ada apa yang aku lihat di sini atau itu sudah cukup? Ada Cancer ya, ada Pisces. Oke, itu yang aku lihat di sini. Oke, untuk grup 2. Energi yang tampak di sini. Baik grup 2 ya, kira-kira kenapa sih mereka datang dan pergi atau on off gitu ya? Apa alasannya dan apa niatnya? Kita akan coba lihat di sini, kita akan coba baca di sini. Oke ya, grup 2. Grup 2 kalau aku lihat di sini, sebenarnya mereka punya perasaan cinta, sayang gitu ya. Ingat ini bisa vice versa, bisa juga keduanya seperti itu pembacaannya punya perasaan yang sama. Karena bisa saja yang aku baca dari sudut pandang kalian, bisa juga dari sudut pandang orang yang terlibat sama kalian di sini, oke? Baik. Aku melihatnya di sini ada rasa sayang, rasa ingin bersama. Hanya saja hubungan kalian itu sepertinya sulit untuk diupayakan gitu loh, ya. Situasi kalian itu kalau dilihat itu seperti tidak memungkinkan untuk bersama dari sudut pandang mereka yang melihat di sini gitu ya. Kayaknya ini banyak sekali tantangannya kalau mau bersama dengan grup 2 itu yang kulihat di sini ya. Jadi mereka itu mungkin butuh kontemplasi lah ya untuk berpikir gitu. Apakah iya ini hal yang harus gua upayakan gitu. Ini sangat beresiko gitu. Tapi rasa itu nyata, tapi intinya gini sih, mereka melihat ini beresiko. Tapi kalau ditanya hati mereka mau atau tidak, mau, cuman beresiko gitu loh. Jadi harus melawan arus gitu. Apakah benar ini jalan yang harus dipilih gitu? Bukan hanya sekedar nafsu atau desire belaka gitu. Apakah ini benar track yang tepat, bukan hal yang menjerumuskan atau yang ditakutkan ke depannya itu hanya akan merusak banyak hal gitu loh, hanya akan
bubar dan banyak dampak serius ke depannya yang buruk gitu loh, yang ditakutkan dampak seriusnya itu ke arah negatif gitu. Itu yang ditakutkan. Jadi, orang ini mungkin butuh kontemplasi, butuh waktu untuk memikirkan ini semua, dikarenakan hubungan kalian ini sulit gitu. Tapi kalau aku lihat di sini sih sebenarnya ada rasa sayang, rasa ingin bersama itu ada gitu. Ya jika kalian sudah lama tidak bersama gitu ya, aku lihat di sini sebenarnya ada rasa keterpurukan dari mereka gitu, rasa sedih, rasa kehilangan, rasa galau gitu ya. Sedih, kehilangan, tapi mau berjalan itu kok kayaknya terikat kakinya gitu loh. Mungkin ini aku kasih ilustrasi ya, tapi nggak harus sama dengan ilustrasinya, tapi perasaannya kira-kira mungkin bisa sama gitu ya. Misal gini, "Aduh kangen nih tapi LDR jauh, terus pesawat dari sini ke sana juga relatif mahal gitu dan bokeh," gitu kan. Jadi gimana ya, kangen, ingin datang ke sana, ingin have fun di sana, ingin senang-senang di sana, ingin ketemu secara fisik gitu ya, ingin pergi ke sana, terbang ke sana, tapi apalah daya gitu ya, memang keuangan lagi buruk gitu ya, sehingga, mmm ya, gimana ya, sulit juga kalau mau memaksakan harus ke sana, ya tentu harus siap budget yang nggak sedikit gitu ya, dan masa iya budget yang ada yang pas-pasan ini harus dipaksa untuk dipakai ke sana gitu, gitu kan. Ya walaupun kangen banget, ingin banget ke sana, tapi kondisi keuangan nggak memungkinkan gitu loh. Kalau dipaksa juga nanti yang ada repot juga karena masih banyak keperluan, misalnya kayak gitu, contoh gitu. Jadi kayak rasa ingin yang besar tetapi tidak didukung oleh keadaan gitu, keadaannya sulit gitu, sehingga ya harus puasa gitu, harus puasa. Maksudnya gimana ya, puasa jalan-jalan kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, nah di sini kalau aku lihat orang ini, mempertimbangkan secara serius gitu, tapi memang hatinya lebih ke ingin memperjuangkan gitu ya kalau aku lihat ya. Rasanya nggak berubah, mereka tetap ingin stay gitu ya. Ini kayak mereka ingin mencari pencerahan, ingin mencari ilham, ingin mencoba menangkap ilham yang nyata. Ini yang mereka maksudnya gini, beneran ini ilham kan, bukan sekedar desire atau keinginan gua, ini benar-benar ilham dari alam semesta kan, gitu. Jadi, ya kalau sedang berada di kondisi yang bingung kayak gini kan, ya mungkin orang juga bingung ya, mungkin orang tersebut juga bisa bingung gitu, siapapun mungkin bisa aja bingung, ini beneran, jalan yang baik dari semesta atau hanya sekedar ego gue atau keinginan gue sih sebenarnya gitu. Jadi agak galau gitu kan, bisa seperti itu gitu ya. Nah, di sini kalau aku lihat jelas ya meskipun bimbang ya, berusaha mempertimbangkan lagi, mereka ini ingin melihat jangka panjangnya itu bagaimana, dampaknya bagaimana, bukan hanya sekedar langkah-langkah, terus, bukan sekedar mengambil resiko tanpa pertimbangan lah intinya gitu. Itu yang aku lihat di sini ya. Kemudian kalau di sini aku melihatnya lebih ke apa ya, meskipun ya itu di tengah selama mereka berkontemplasi, selama mereka mempertimbangkan, selama mereka mencari ilham, menunggu tanda-tanda dari semesta, selama mereka terus berpikir gitu ya, selama itu pula sebenarnya mereka itu kecenderungan ingin bersama grup 2, ingin memulai sesuatu yang baru dan kuat lagi bersama grup 2. Selama itu pula hatinya itu masih tetap gitu, keinginannya tetap nggak berubah gitu loh. Karena orang kalau kalau mau mempertimbangkan itu kadang bisa gini kan, misalkan gini, "Aduh pengen beli ini ya tapi finansial nggak memungkinkan," gitu. Oke, tahan dulu, apakah gue butuh ini atau gimana gitu. Tapi kalau hatinya memang sudah ingin itu, segala alasan itu berusaha dia masukkan ke pikirannya, "Butuh kok, ini kan bisa buat ini, bisa buat itu." Padahal itu bukanlah kebutuhan saat itu, bukanlah kebutuhan yang mendesak yang akan dipakai saat itu juga gitu loh. Artinya kalaupun ditunda sebenarnya masih bisa gitu loh, tapi ya kalau orang itu pengen banget, dia kan akan mencari alasan dan mencari argumentasi untuk meyakinkan dirinya untuk menjawab segala pikirannya, "Butuh kok untuk ini, untuk itu, kan bisa aja suatu saat dipakai gini gitu, kan lebih baik beli sekarang daripada nanti harga naik," gitu kan. Jadi orang kalau udah pengen gitu ya, walaupun dikasih alasan yang bertentangan dengan keinginannya, dia akan
mencari alasan untuk mendukung keinginannya gitu loh. Kira-kira itu yang aku lihat di sini. Sehingga gimana ya, ya berusaha kayak, terlibat conversation dalam pikirannya antara dia dengan dirinya gitu ya. Tapi ujung-ujungnya ya udah, namanya memang hatinya sudah ke grup 2 jadinya ya stay bertahan di situ, inginnya kecenderungannya condongnya ya ke grup 2 gitu, itu yang kulihat di sini, oke. Ya atau mereka merasakan kebahagiaannya ya sama grup 2 gitu loh, kayaknya grup 2 ini adalah sosok yang benar-benar diinginkan gitu loh, kalau mereka ditanya maunya apa, mereka mau grup 2 misalkan, "Kamu aku kasih satu kesempatan untuk mengatakan untuk meminta gitu loh, kalau mereka dikasih kesempatan untuk meminta ya, jika mereka diberi kesempatan kesempatan untuk meminta, bukan 3 ya, bukan 3 permintaan, dikasih kesempatan 1 permintaan, mereka maunya grup 2 gitu. Ya itu yang kulihat di sini. Jadi mereka itu, ya nggak bisa membohongi diri mereka bahwa mereka merasakan kebahagiaan jika bersama grup 2. Itu yang mereka bayangkan gitu ya. Kayaknya gue happy banget deh kalau sama grup 2. Kayaknya ya udahlah, mungkin kalau gue udah dapat grup 2 kayaknya cukup gitu ya. Jadi ya kayaknya itulah yang gue inginkan saat ini gitu loh. Dan kalau gue nggak bisa meminta lagi, mungkin ya udahlah gue minta ini aja nggak apa-apa gitu. Kalaupun setelah ini gue nggak bisa meminta lagi, ya udah gue ikhlas. Kira-kira mungkin seperti itu ya. Ini, hanya apa ya, ilustrasi yang aku berikan ya, setelah aku menangkap energinya, kira-kira aku menggambarkan dengan cara seperti itu loh ya gambarannya, ilustrasinya gitu ya. Jadi, ya mereka sebenarnya ingin banget gitu, kayak udah tekadnya bulat ingin bersama grup 2, tinggal memberanikan diri untuk mengambil resiko besar gitu ya, untuk menjalin komitmen dengan grup 2 ini. Karena mereka di sini niatnya sebenarnya serius, ingin sebuah komitmen bersama grup 2. Jadi ingin hubungan serius, ingin pernikahan gitu. Ya, itu yang kulihat di sini. Ya kayaknya kalau mau terus bersama grup 2 mereka itu benar-benar harus menguatkan diri untuk melawan semua yang ada di sekitar mereka gitu loh, untuk, bersiap-siap apa ya, kayak berani perang gitu loh kalau aku melihatnya di sini. Menghadapi segala konflik yang ada, tantangan yang menghadang, atau bahkan serangan gitu, itu yang kulihat di sini ya. Jadi, ya mereka menginginkan keluarga bersama grup 2 keseriusan ya. Jadi apa niatnya ya sebenarnya ingin, mmm, ingin pernikahan, ingin komitmen, ingin ya itu, hubungan yang sangat serius, happy gitu ya, Ten of Cups gitu. Sedih karena itulah keinginannya, cuman itu belum dia dapatkan saat ini bersama grup 2 gitu ya. Kemudian ya di sini tadi aku udah bilang belum ya kalau ada energi Libra, ya. Kemudian aku melihatnya, ya sebenarnya mereka siap untuk apa ya, gimana ya, kalau secara pikiran mereka merasa sudah bulat dan merasa siap gitu, tapi kurang langkah aja. Orang itu kayak gitu, dalam pikirannya nih, "Oke gua siap, malam ini gua akan belajar," gitu. Tapi prakteknya nanti, "Aduh kok males ya, entar dulu deh gua nonton dulu ya. Iya nanti lagi deh belajarnya, iya gampang lah nanti, aduh nonton dulu, main game dulu," gitu. Orang kan kadang suka gitu ya. Jadi antara pikiran sama langkah itu kadang belum sejalan gitu ya. Secara pikiran mereka udah ingin, apa ya, ingin mengambil langkah sebenarnya, sudah bulat, sudah yakin gitu. Gitu. Mereka cinta loh sama grup 2, itu yang kulihat di sini ya setidaknya ya, ini nggak harus resonate sama kalian tentunya ya, jadi jangan marah-marah ya please ya. Oke, wah ini benar-benar ingin hidup bersama grup 2, terus sukses bersama, happy bersama, saling support, terus pokoknya ya pokoknya benar-benar membangun sebuah kehidupan dan mimpi bersama, itu yang kulihat di sini ya. Jadi pure cintanya, pure nggak ya? Cinta ada di sini, tapi aku melihat juga ada lust sih ya, ada gairah, ya namanya juga romance ya. Romance itu tidak hanya sekedar cinta ya. Iya, biasanya memang ada gairah juga di situ ya, nggak bisa dibohongi gitu ya. Oke, jadi kemungkinan ya ke depannya masih ada potensi untuk kembali kalau kalian sedang tidak bersama ya saat ini, itu yang kulihat di sini ya. Jadi itu,
alasannya, dan itulah niatnya. Semoga bisa ditangkap semuanya ya. Oke, itu saja dari aku. Good luck untuk kalian. Semoga diberikan yang terbaik. Bye, grup 2. Halo grup 3, ini adalah kartu pilihan kalian dan kali ini aku akan menggunakan kartu remi untuk membaca. Jadi kalau dari kalian ada yang suka mengkritik cara pembacaan aku, cara aku membaca kartu, kalian bisa kritik nih ya. Jika kalian bisa membaca kartu remi, nah kalian bisa sekalian kritik juga, oke? Baik, kita langsung menuju ke pembacaan. Kita akan lihat nih ya, kira-kira apa sih alasan dia datang dan pergi atau on off dan apa niatnya ya. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Ini bisa Sun, Moon, Rising atau Venus, tetapi tidak usah fokus sama zodiaknya ya. Ingat, ini tidak harus resonate, tidak harus cocok dengan semua yang menonton. Energi juga bisa vice versa, bisa saja yang aku baca adalah dari sudut pandang grup 3. Bisa yang aku baca adalah dari sudut pandang orang yang terlibat di sini dengan grup 3, oke? Baik, langsung menuju ke pembacaan saja, grup 3. Di sini aku melihat Aquarius itu kuat banget ya. Kemudian dari tadi ada Aquarius ya, grup 1, 2 juga ada Aquarius. Kemudian ada Sagittarius, ada Leo. Ada Libra ya di sini. Pisces juga ada. Oke, itu yang kulihat di sini cukup ya. Sisanya nggak terlalu kuat ya, ada Scorpio, Taurus, ya itu. Oke, itu yang kulihat di sini untuk grup 3 ya. Grup 3, jadi seperti apa sih pembacaan di sini? Aku akan jelaskan ya. Aku sih melihatnya mereka itu suka ya sama grup 3 ya. Bahkan mereka ingin memulai sesuatu yang baru ya. Maksudnya mungkin kalau ini kan kalau sorry. Topiknya ini kan tentang on off atau datang dan pergi, apa alasannya gitu ya. Nah, kalau memang kalian sempat terpisah, mereka sempat menunjukkan gelagat seperti itu, aku sih melihatnya mereka kecenderungan akan kembali, jika ini resonate ya. Untuk yang resonate, mereka akan kembali dan memulai lagi yang baru gitu ya. Maksudnya kembali untuk menetap, untuk membangun sebuah komitmen gitu. Jadi buka chapter baru dan chapter baru ini adalah sesuatu yang udah jelas serius. Serius, komitmen, pernikahan itu ya. Jadi kalau sebelumnya kan belum menikah nih misalnya, terus menunjukkan gelagat seperti topik yang kita bahas kali ini gitu ya. Nah, kalau aku lihat sih jika ini resonate, mereka akan kecenderungan ya potensialnya itu kembali ya, dan saat kembali oke, kita buka chapter yang baru, apapun masalah yang pernah ada kita tutup, dan di sini aku melihatnya mereka mau, keseriusan. Mereka serius lah niatnya intinya, sebuah komitmen atau pernikahan. Ini udah jelas pernikahan sih, ini jelas keluarga gitu loh ya, yang aku lihat di sini niatnya adalah membangun keluarga, menikah, serius. Itu yang aku lihat di sini ya. Ingin mengukuhkan gitu. Jadi kalaupun kembali untuk mengukuhkan ya. Kalaupun kembali dan membuka chapter baru, memulai chapter baru, membangun sesuatu, kok membangun? Memulai sesuatu yang baru lagi gitu ya. Itu lebih ke yaitu membangun keluarga gitu. Untuk membangun keluarga, untuk me, untuk ya apa ya, mengukuhkan hubungan kalian, menguatkan menjadi sebuah komitmen pernikahan gitu. Membangun keluarga lah intinya itu sebuah keseriusan. Jadi apa niatnya itu udah jelas serius ya. Niatnya adalah keseriusan bersama grup 3 ya. Di sini aku melihat yang aku lihat ya, mereka akan kembali dengan itu ya. Kalau nggak ngajak nikah ya mengajak ini sih, mengajak membangun entah ini sebuah ya komitmen ini bisa macam-macam ya.
Tapi bisa saja penawaran kerjasama itu juga bisa. Cuman gini ya, di balik penawaran kerjasama ini ada niatan serius yang lain juga, yaitu kembali lagi ke pernikahan, komitmen menjalani hubungan yang long term ya, jangka panjang, menjalin hubungan jangka panjang. Oke. Jadi kalau aku lihat di sini, apa ya, ya gitu deh ya. Jadi kayaknya orang ini akan kembali dengan penawaran ya, mungkin ini ada hubungannya dengan keuangan dan finansial, makanya aku bilang komitmen ini bisa macam-macam ya. Walaupun ujung-ujungnya ini juga tentang pernikahan. Bisa juga yang berkaitan dengan keuangan, yaitu um, kerjasama gitu ya, yang berkaitan dengan materi atau finansial ya. Kerjasama maksudnya bisnis gitu. Tapi bisa juga ya mereka datang untuk sesuatu yang serius gitu ya. Udah jelas sih serius di sini, tapi maksudnya bukan hanya serius aja, aku melihat di sini ada materi yang menjanjikan juga gitu. Jadi penawaran itu juga ya. Ya mungkin komitmennya untuk ya kalau berumah tangga mungkin mereka juga berkomitmen untuk apa ya, untuk bekerja untuk hubungan ini gitu ya. Pokoknya di sini kuat sekali tentang keuangan gitu. Selain pernikahan ada energi uang di sini. Ya, jadi mungkin saja, ketika kalian bersama ya mungkin ya ini punya dampak juga pada keuangan kalian gitu. Ya entah bisa makin sukses atau bagaimana, tapi ini ada kaitannya dan punya dampak dalam finansial gitu ya. Oke, nah kalau aku lihat di sini, sepertinya masalah kalian mungkin sebelumnya cukup banyak ya. Mungkin masalahnya lebih ke eksternal ya. Jadi, mungkin kayak tidak menemukan itu tadi titik titik temu gitu ya. Kalian mungkin sebelumnya belum mendapatkan titik temu, mungkin saja, keadaan kalian ini agak sulit untuk disatukan, itu juga bisa. Intinya banyak tantangan di luar gitu untuk hubungan kalian ini ya. Dan kalau aku lihat di sini mereka mau mengupayakan itu. Ini udah lebih jelas. Di antara semua grup ini udah yang lebih jelas, udah yang paling jelas langkahnya ingin kemana, keseriusannya. Jadi bukan sekedar niat tapi udah sangat siap dengan langkah gitu. Ya, jadi jelas langkahnya tuh coming soon, udah jelas gitu. Bukan wacana ya. Wacana ini bisa jadi bisa enggak, tapi ini udah lebih ke arah yang energinya sih, energi kepastiannya lebih besar gitu kalau aku lihat ya. Oke. Nah, di sini kalau aku lihat banyak harapan mereka bersama kalian gitu. Kemudian aku melihatnya mereka siap nih untuk survive bersama kalian untuk memperjuangkan hubungan ini. Itu yang aku lihat di sini ya. Oke, ini tentang masalah di antara kalian sebelumnya ya. Sulitnya hubungan kalian, tapi mereka melihatnya ini adalah hal yang layak untuk diperjuangkan. Itu bisa jadi sosok grup 3 atau hubungan kalian aja gitu ya. Tentang chapter pernikahan dan komitmen yang ingin mereka bangun bersama grup 3 gitu ya. Kemudian aku melihat di sini adalah passion ya, energi mereka yang siap gitu loh untuk mengambil langkah jelas dan konkret bersama grup 3 gitu. Ya jadi ini udah jelas niatnya pernikahan, hubungan serius dan yang jangka panjang ya. Kemudian kalau aku lihat di sini, ya kayaknya banyak sekali ya masalah di antara kalian sebelumnya. Ya, jadi kayak kalian ini ya mungkin masalah di sini macam-macam, bisa saja masalah background, kemudian masalah lokasi. Ya, lokasi ini bisa jadi masalah gitu ya. Udah banyak penghambat terus lokasinya jauh lagi itu juga bisa. Tapi kayaknya nih masalahnya tuh banyak yang seakan memisahkan kalian gitu kalau aku lihat di sini ya. Tapi orang ini mau bersabar gitu. Sampai tibalah saatnya um, mereka mau mengambil langkah gitu ya. Iya maksudnya gini nih, mungkin keinginan ini udah lama gitu. Mereka miliki untuk grup 3 gitu. Mereka sudah lama ingin bersama grup 3. Cuman mungkin perjalanan kalian ini panjang, berliku dan mereka bersabar untuk itu.
Dan selama itu rasa rasa yang mereka miliki untuk grup 3 itu belum berubah, nggak berubah. Perasaan mereka terhadap grup 3 itu tidak berubah, keinginannya tidak berubah, sama aja. Jadi, ya kesabaran aja untuk melalui semuanya jika memang belum waktunya, belum divine timing gitu ya. Mereka bersabar untuk itu dan, mereka tetap berusaha sih intinya kalau aku lihat di sini ya. Sampai pada titik ini, mereka akan mengeluarkan segala energi, tenaga, keberanian dalam mengambil resiko besar ya di sini kalau aku lihat. Kemudian apa ya, kekuatan gitu ya, keyakinan. Mereka apa ya, mengerahkan semuanya kalau aku lihat di sini ya. Keberanian mereka, terus ini lebih ke berani untuk menghadapi semuanya bersama grup 3, berani untuk menghadapi resiko besar itu jika bersama grup 3. Jadi mereka sampai pada titik itu, siap untuk mengambil keputusan, membuat keputusan, mengambil langkah serius gitu ya. Mereka siap untuk memperjuangkan cintanya gitu. Itu yang aku lihat di sini ya. Jadi niatnya udah jelas, aku udah sampaikan tadi gitu ya. Mereka merasa intinya sih mereka udah yakin banget gitu ya sama grup 3. Jadi kalau soal alasannya kenapa kau datang dan pergi, ya mungkin gini ya, karena kalau aku lihat di sini, untuk saat ini aku melihatnya lebih ke masalah eksternal gitu, bukan karena dilema ya. Kalaupun benar mereka sempat dilema gitu dengan hal lain, dengan pilihan lain, kayaknya itu udah long time ago gitu ya. Kayaknya itu udah lama gitu, udah di masa lalu, mungkin aja gitu, bisa juga sih. Karena kalau aku lihat di sini itu nggak terlalu tampak, lebih tampak ke masalah eksternal. Tapi kalau dulu-dulunya ya bisa iya bisa enggak ya, karena aku tidak membaca atau menelusuri sampai dulu-dulu banget gitu. Ya, untuk saat ini yang aku lihat ya lebih ke masalah eksternal di antara kalian yang memang sulit gitu loh untuk bersama, kayak harus sabar dulu gitu untuk apa ya, ibarat orang nih kalau mau menyerang ya, dia juga nggak bisa langsung menyerang kan, kalau belum urgent untuk menyerang saat ini, dia akan menyusun strategi dulu gitu, biar nggak asal nyerang terus kalah gitu, terus gagal gitu, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalaupun alasannya kenapa kok datang dan pergi, mungkin lebih ke mereka harus mengupayakan hal lain dulu, apakah soal keuangan, pekerjaan yang masih ingin mereka kejar, impian mereka dalam hal pekerjaan, finansial, dan lainnya yang masih ingin mereka, apa ya, jadikan nyata gitu, itu bisa juga gitu ya, atau mereka menunggu waktu yang tepat gitu, itu juga bisa gitu. Ya, dan ini ya, lebih ke ya soal divine timing sih, karena kayak sepertinya, mungkin mereka maunya sudah dari dulu, tetapi ya nggak mendukung aja waktunya. Jadi harus, apa ya, harus bersabar sambil terus berusaha gitu. Ya, jadi bukan sementara ya, untuk saat ini aku melihatnya seperti itu. Aku tidak menelusuri lebih detail sebelum-sebelumnya gitu. Apakah ada hal lain lagi yang misalkan maksudnya soal dilema gitu ya. Ya, karena kalau ini perjalanannya sudah lama, mmm, bisa saja kalaupun ada dilema itu sudah masa lalu, bisa saja seperti itu. Tapi aku tidak menelusuri sejauh itu ya, intinya aku membaca saat ini aja, yang aku baca, apa yang keluar ya itulah yang aku baca. Yang keluar saat ini lebih ke, ya yang aku jelaskan tadi gitu ya. Sebenarnya sudah yakin, ya aku sih tidak melihat dilema ya di sini gitu. Bukan berarti entah juga ada atau nggak ada gitu, karena yang aku baca ya saat ini. Ya intinya dia sudah selesai, kalaupun ada dilema ya udah selesai mungkin, atau mungkin nggak ada. Lagi pula ini juga general reading kan ya. Jadi masing-masing dari kalian situasinya bisa jadi berbeda detailnya, nggak harus sama ya. Tapi aku hanya membaca apa yang ada saat ini, yang terbuka saat ini, yang aku baca lebih ke tantangan eksternal aja untuk hubungan kalian gitu. Mungkin lebih ke background sih kalau aku lihat ya. Background itu maksudnya ya mungkin, mmm,
sulit untuk kalian bersama dengan background itu gitu. Background ini macam-macam gitu. Background sosial, status sebelumnya itu juga bisa jadi masalah gitu ya. Terus pandangan sekitar gitu ya. Terus ya mungkin kalian juga berjarak gitu ya, maksudnya jauh secara fisik, lokasi itu juga bisa. Oke. Itu yang kulihat di sini, kalaupun alasan mereka datang dan pergi gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini mereka sebenarnya lebih ke sudah yakin gitu. Oke, good luck untuk kalian, semoga diberikan yang terbaik. Bye, grup 3.